Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepantasnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini, sore hari ini, alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghirup udara segar yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam salah satu hadis dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali bersama saya Lilis Nur Aini, Ketua Pimpinan Daerah Persistri Kota Bekasi, yang insya Allah akan membersamai rekan dakta sekalian, yang hari ini akan mengambil satu judul, mensyukuri nikmat. Jikalau kita mendengar kata yang disampaikan oleh atau sabda yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa alangkah agungnya wasiat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada umatnya, sungguh betapa besar manfaat yang bisa kita raih. Kalimat itu sungguh menenteramkan dan menenangkan. Hadis tersebut menunjukkan anjuran kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengakui nikmat-nikmatnya, membicarakannya, mentaati Allah, dan melakukan semua hal-hal yang dapat membantu kita bersyukur kepada Allah. Salah satunya adalah dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai langkah atau bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Syukur kepada Allah ini adalah intinya beribadah, pokoknya kebaikan, dan merupakan hal yang paling wajib atas manusia, karena tidak ada seorang hamba dari nikmat yang tampak ataupun yang tersembunyi, baik yang khusus ataupun yang umum, melainkan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nahl dikatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu akan meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kebaikan dan menolak kejahatan serta keburukan. Oleh karena itu, seorang hamba harus benar-benar bersyukur kepadanya. Hendaknya seorang hamba berusaha dengan segala cara yang dapat mengantarkannya dan membantu dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah. Karena itu adalah salah satu ciri seorang hamba bersyukur kepada Allah.
fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah dikatakan, maka ingatlah kepadaku, maka kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadanya. Ayat tersebut sudah sangat jelas bagi kita bahwasanya perintah untuk senantiasa mengingat kepada Allah adalah sebagai upaya, sebagai langkah seorang hamba untuk mencapai rasa syukur yang teramat besar. Bagaimana tidak, rekan dakta sekalian, betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak pernah bisa dinilai, tidak pernah bisa terhitung banyaknya. Jikalau kita melihat pada diri kita sendiri saja, mulai kita beraktivitas di hari ini, misalkan sejak bangun pagi, kita membukakan mata kita, dan lalu kita berucap dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Bahkan ketika saat dia memejamkan atau membuka matanya setelah dia terbangun dari tidurnya, Rasulullah mencontohkan, alhamdulillah, segala puji kepada Allah, hanya milik Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelahnya engkau mematikan kami. Ya, bahwasanya seorang manusia yang apabila dia tertidur, maka berarti dari kalimat tersebut Allah menggenggam ruh kita, menggenggam nyawa kita. Maka pada saat ruh itu dikembalikan kepada jasadnya, kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini begitu banyak doa-doa yang dipanjatkan sebagai bukti rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas segala karunia nikmat yang demikian besarnya. Maka dikatakan yang sudah saya ucapkan, yang sudah saya bacakan tadi di awal, yaitu wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah dalam surat Ibrahim dikatakan, ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jikalau kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Itu adalah ungkapan janji Allah. Barang siapa yang dia dengan sepenuh hati bersyukur, berterima kasih, karena syukur itu adalah asal kata dari syakara yashkuru, syukron. Nah, mungkin hari ini kita sudah banyak melihat, banyak mendengar lafaz syukron diucapkan dalam setiap bermuamalah kita terhadap orang lain, pada saat kita menerima kebaikan dari orang lain. Maka Allah pun senantiasa mengingatkan bahwasanya manusia harus terus-menerus mengucapkan rasa terima kasih apabila kepada manusia saja. Manusia harus berterima kasih apabila diberikan sesuatu anugerah kepadanya, maka apalagi kepada Allah Ta'ala, jikalau diberikan segala kenikmatan yang tiada terhingga, maka sudah sepantasnya kita pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Demikian pula sebaliknya, apabila kamu kufur, apabila kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, yang telah aku berikan kepadamu, sesungguhnya azabku teramat pedih. Inna azabi lasyadid. Rekan dakta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi telah menunjukkan bahwasanya obat dan faktor yang sangat kuat agar seseorang bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, yaitu hendaknya setiap hamba memperhatikan orang yang lebih rendah darinya, baik dari hal akal, nasab, harta, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena jika seseorang terus-menerus melakukan ini, maka ini akan menuntunnya untuk banyak bersyukur kepada Robnya, serta banyak menyanjungnya. Karena dia selalu melihat orang-orang yang keadaannya jauh berada di bawahnya dalam hal-hal tersebut. Bukan sebaliknya, justru seseorang ini banyak melihat ke atas. Karena terlalu banyak melihat ke atas, diumpamakan apabila kita sedang berjalan, kita pun hendaknya banyak melihat ke bawah. Karena apabila kita melihat ke bawah, melihat jalan yang sedang kita lalui, maka akan dengan mudah kita menemukan kalau ada kerikil, ada duri yang melintas di jalan yang akan kita lalui, maka akan dengan mudah kita akan menyingkirkannya. Namun apabila sebaliknya, jikalau kita melihat senantiasa ke atas, maka apa yang akan terjadi? Tentu saja kita pun akan tersandung dari apa yang kita lalui, karena kita tidak melihat barangkali ada batu di hadapan kita, ataupun kerikil, ataupun apapun yang dapat menghalangi jalan kita. Maka sudah sepantasnya lah manusia ini banyak-banyak melihat ke bawah. Hal ini membuktikan bahwasanya sekecil apapun, bahkan sebesar apapun, karunia yang Allah berikan kepada kita akan terasa nikmatnya, akan terasa bahwa ini anugerah yang Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya. Apabila kita melihat tadi, seandainya begitu saat kita bangun tidur, kita bisa membukakan mata kita. Kemudian nikmat-nikmat yang lainnya, seumpamanya bagaimana jantung yang ada di dalam tubuh kita bergerak dengan sendirinya, aliran darah yang saat ini kita rasakan pun tak pernah kita bisa menghentikan atau bahkan kita mengatur lalu lintas aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Hal ini tentu saja bentuk rasa karunia yang Allah berikan kepada kita teramat luas, begitu besarnya. Itu baru dilihat dari keadaan kita, dari keadaan badan kita saja. Belum nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu nikmat yang lainnya adalah nikmat yang besar, adalah nikmat iman dan Islam yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan engkau berserah diri atau dalam keadaan muslim. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu orang yang senantiasa melihat orang-orang yang jauh ke bawah, di bawah keadaan seseorang, maka dia akan semakin banyak bersyukur. Banyak di antara mereka berharap bisa sampai atau minimal mendekati apa yang telah diberikan padanya, mulai dari nikmat kesehatan, harta, rezeki, fisik maupun akhlak. Kemudian dia akan banyak memuji Allah yang telah memberinya banyak karunia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang melihat orang yang terkena musibah, kemudian ia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu, dan Allah telah memberikan keutamaan kepadaku melebihi orang-orang yang banyak di antara kalian. Hal ini menunjukkan bahwasanya apabila kita akan menemui sesuatu musibah, dan apabila sampai terhindarkan musibah tersebut, maka ucapkanlah doa tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah telah menyelamatkan kita dari adanya bencana yang hampir menimpa kita. Maka tidak henti-hentinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala keadaan apapun yang tentunya akan dikembalikan. Pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan melihat pula banyak orang yang diberi cobaan dengan berbagai macam penyakit. Sementara dia diselamatkan dari semua itu dan senantiasa dalam kondisi sehat, maka dia pun harus senantiasa berucap dan mengatakan alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afani, memberikan atau telah menghindarkan aku, mimma betalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan aku dari apa yang dia timpakan kepadamu, dan dia melebihkanku atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak. Hal ini tentu saja memperhatikan kepada manusia yang lainnya, bahwasanya apabila kita melihat saudara kita yang saat ini tengah ditimpa musibah sakit, yang sakitnya ini mungkin tidak biasanya, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah afani. Allah memberikan karunia kesehatan, afiat kepada kita, sehingga dengan karunia sehat itulah kita dapat beraktivitas, kita dapat melakukan ketaatan, menambah rasa syukur kita dengan cara menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah bentuk rasa terima kasih seorang hamba, yaitu salah satunya dengan cara meningkatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, kemudian barang siapa yang diberi cobaan dengan perkara-perkara tersebut, lalu dia mendapati banyak manusia mengalami musibah yang lebih besar dan lebih berat darinya, maka dia pun hendaknya memuji kepada Allah. Dan jikalau dia ditimpa musibah sakit yang ternyata lebih ringan dari yang lainnya, maka sejatinya dia pun harus memuji kepada Allah atas ringannya cobaan yang diberikan kepadanya. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu perkara yang tidak disenangi, melainkan ada yang lebih besar darinya. Artinya, jikalau kita melihat kita sedang sakit, bukan berarti Allah sedang menzolimi hambanya, tapi justru kita harus banyak melihat betapa ada orang lain yang sakitnya jauh lebih parah dari kita. Maka dengan cara itulah akan menambahkan syukur kita kepada Allah, bahwa ternyata sakit kita tidak seberapa dibanding penyakit yang dialami oleh orang lain. Begitupun dengan ujian-ujian yang Allah turunkan berupa yang lainnya. Semisal kita pernah ditipu oleh orang lain, ataupun misalkan kita pernah dicelakai oleh orang lain. Pada saat kita berpikir bahwa hal itu adalah tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenakan kepada hambanya, maka yakinlah bahwasanya itu semua tidak pernah lepas dari apa yang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz atas takdir-takdir yang Allah turunkan kepada hambanya. Maka jikalau kita meyakini hal itu, maka insya Allah kita akan semakin banyak bersyukur. Bukan kita semakin terpuruk, akan tetapi semakin kita mendekat diri kepada Allah, bahwasanya ujian yang Allah turunkan mungkin saja kepada kita itu kecil adanya, akan tetapi besar adanya untuk orang lain apabila kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-An'am dikatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi
wala rotbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang gaib kecuali atas dasar pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa-apa yang ada terjadi di darat ataupun di laut, dan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh berguguran ke muka. Saatnya azan asar. Daun yang berguguran adalah itu semua atas kehendaknya, atas pengetahuan Allah. Apa yang ada terjadi di bumi ini, kecuali semuanya sudah tercatat fi kitabim mubin, dalam satu kitab yang nyata, yaitu kitab di Lauhil Mahfuz yang semuanya sudah tercatat. Masing-masing orang sudah memiliki takdirnya sendiri-sendiri. Hal ini sudah jelas bahwasanya Allah sudah memberikan jalan takdir. Akan tetapi tentu saja takdir ini bukan berarti semuanya takdir ini adalah sesuatu yang memang ada, yang terjadi, memang bisa kita mengusahakannya. Ataupun yang keduanya adalah takdir yang memang sudah tidak bisa dirubah. Semisal apabila takdir yang bisa dirubah, misalkan seandainya kita tadinya tidak berpengetahuan, apabila kita belajar, maka seseorang ini akan memiliki pengetahuan. Maka ini adalah takdir yang dapat dirubah. Nah, ini tentu saja jangan menyalahi apa yang sudah terjadi. Jangan mentang-mentang ini semua sudah tercatat, kita tidak mau berusaha untuk mencari ilmu. Padahal ilmu itu sendiri memiliki banyak keutamaan bagi setiap hamba yang ada di muka bumi ini. Salah satunya adalah dalam salah satu hadis dikatakan bahwa orang yang berlomba-lomba untuk mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia bersusah payah, dia bersusah payah mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan jalan menuju masuk surga. Ini artinya seseorang yang berupaya menyingkirkan setiap rintangan dan tantangan untuk bisa mendapatkan ilmu dan bisa mengubah takdir yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya dia tidak pernah melakukan sesuatu amalan yang baik, tapi karena dia mencari ilmu, maka merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi amalannya lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin yang tadinya tidak pernah melakukan sholat sunnah, pada saat dia masuk ke majelis ilmu, di situ dia akan mendapatkan bahwa begitu banyak keutamaan sholat-sholat sunnah, diantaranya adalah sholat tahajud atau sholat qobliyah, rawatib ataupun ba'diyahnya. Maka dia kemudian meningkatkan amalannya, maka tentu saja takdir ini adalah berlaku baginya, takdir yang dapat merubah yang tadinya dia tidak pernah beramal menjadi dia melakukan amal yang lebih baik dan amal yang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya ciri orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas karunia yang diberikannya adalah dengan cara melakukan ketaatan, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apabila kita melihat karunia-karunia yang lainnya, seumpamanya Allah menurunkan taufik dan hidayah kepada yang dikehendakinya, maka barang siapa yang diberikan taufik dan dia mendapatkan hidayah kepada apa yang diarahkan oleh Nabi SAW, maka rasa syukurnya ini akan senantiasa kuat dan tumbuh. Dan nikmat-nikmat Allah akan senantiasa turun kepadanya dengan berkesinambungan dan terus-menerus.
Adapun orang yang berlawanan dengan orang yang tersebut, maka pandangannya ini akan senantiasa melihat kepada orang yang ada di atasnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas menyebutkan jangan terlalu banyak kita melihat ke atas, karena hal itu hanya akan membuat kita jauh dari rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Maka di saat rasa syukur itu hilang dari diri seseorang, maka hilang pula lah darinya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka saat itu bencana akan silih berganti menghampirinya. Kalaulah misalkan orang ini ditimpa musibah, dia akan merasakan gelisah terus-menerus. Dia akan merasakan sedih, dia akan merasakan betapa dirinya itu paling terpuruk di antara orang lain. Dirinya akan merasa tidak berdaya. Maka tidak sedikit, begitu banyak orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari agama. Salah satunya adalah dengan mengakhiri hidupnya. Itu karena apa? Tentu saja karena orang ini jauh dari rahmat Allah. Padahal kata Allah dalam Al-Quran dikatakan, Fabima rahmatin minallahi lintalahun. Maka hendaklah engkau jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Karena betapapun kita memiliki ujian yang berat sekalipun, Allah pasti akan memberikan sesuatu yang indah di kemudian hari, yang tentunya akan kita dapatkan manakala kita terus berupaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kata Allah dikatakan, hendaknya kamu meminta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan juga melakukan sholat. Karena dengan sabar tiada batas yang kita akan sampaikan, yang kita rasakan. Bahwa kata-kata sabar ini tidak benar jikalau ada batasnya. Yang benar itu adalah kata sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu adalah sesuatu yang harus dilalui sampai kapanpun. Karena sejatinya manusia itu akan mengalami kehidupan yang terus berubah-ubah. Ada kalanya bagaikan roda yang senantiasa akan berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Begitupun kehidupan manusia pada umumnya. Ini sesuatu yang bukan hal yang baru yang dialami oleh seluruh manusia yang pernah ada di kehidupan ini. Andaikan hari ini kita mengalami rasa senang yang luar biasa, maka jangan pernah lupa kita bersyukur dan bersyukur dengan cara kita mendekatkan ketaatan, kemudian banyak bersedekah, kemudian banyak melakukan hal-hal lain. Karena sabar ini tidak saja harus dimaknai kepada orang yang mengalami musibah semata, akan tetapi kata sabar ini juga berlaku bagi orang yang tengah mengalami kebaikan atau kegembiraan. Apabila kita diuji oleh Allah dengan harta yang berlimpah, maka rasa syukur kita, rasa sabar kita adalah dengan menyalurkan harta yang Allah titipkan kepada hal-hal yang baik. Misalkan dengan melakukan sedekah jariyah ke masjid-masjid yang sedang dibangun, atau ke rumah-rumah yang wakaf yang tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Maka itu adalah merupakan salah satu bentuk rasa sabar seseorang yang apabila tengah diuji oleh Allah dengan harta yang berlimpah. Kemudian contoh yang lainnya, misalkan apabila manusia tengah diuji dalam ketaatan, misalkan seorang muslimah itu sejatinya mengenakan jilbab-jilbabnya. Dalam surat An-Nur dan Al-Ahzab sudah sangat jelas dikatakan bahwasanya seorang mukminah itu hendaknya menggunakan menutup auratnya dengan seluruh tubuhnya.
tidak kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini tentunya merupakan salah satu bentuk ketaatan. Dan rasa sabar kita dalam saat melakukan ketaatan dengan menutup aurat ini, andaikan kita mengikuti hawa nafsu, tentunya kita akan mengeluh, kita akan tidak bisa menerima panas, belum lagi rasa tidak nyaman karena kita harus menutup aurat. Akan tetapi, ternyata bentuk ketaatan ini pun memerlukan kesabaran yang besar. Jadi artinya sabar itu tidak dimiliki oleh orang yang sedang dalam musibah saja, akan tetapi dalam melaksanakan ketaatan pun dia harus melakukan kesabaran yang sempurna. Nah, ini tentu saja menjadikan bahan perenungan kepada kita bahwasanya manusia itu tidak pernah lepas dari apa yang namanya ujian di dalam hidupnya. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah barang siapa yang memperhatikan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah, yang mungkin tidak pernah kita bisa menghitungnya, dan mengetahui lahir batin kita dan menyadari bahwa itu semua hanyalah semata-mata karunia dan kebaikan dari Allah, maka tentu dia akan sangat bersyukur kepadanya. Satu jenis nikmat Allah saja dia tidak akan mampu menghitung dan menilainya. Apalagi jikalau kita berusaha untuk menghitung dari waktu ke waktu. Bahkan dalam satu waktu saja, misalkan kurun waktu setengah jam kita mengingat atau menghitung nikmat Allah, kata Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Jikalau kamu akan menghitung nikmat yang aku berikan, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Jikalau kita melihat dan berusaha untuk menghitung, menilainya, apalagi semua jenisnya, misalnya nikmat mata yang sehat, akal kita bisa atau mampu berpikir dengan sempurna, kemudian telinga yang berfungsi secara normal, air yang bisa kita telan, kita minum dengan rasa menghilangkan dahaga, kemudian udara yang kita hirup, oksigen yang mungkin apabila kita temui di rumah sakit, begitu banyak orang yang kekurangan oksigen sampai harus dibantu dengan oksigen buatan. Nah, kita yang memiliki kesehatan hari ini, hal ini harus menunjukkan rasa syukur kita, bahwasanya oksigen atau udara yang Allah berikan selama ini kepada kita itu adalah gratis. Hanya dengan cara bersyukur saja, kata Allah. Kamu itu tidak perlu membayar apapun. Kita harus hanya bersyukur saja dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memujinya, kemudian malu di hadapan Allah Ta'ala apabila melakukan satu kemaksiatan. Maka apabila kita melakukan sesuatu yang tidak dicintai dan tidak diridhoi Allah, dan apabila kita tidak memiliki rasa malu terhadap Allah, termasuk rasa malu ini adalah termasuk cabang keimanan yang paling utama. Dia malu kepada Allah Ta'ala jika Allah melihatnya berbuat sesuatu yang terlarang atau tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka dengan demikian dia telah bersyukur kepada Allah. Dan dia telah melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satunya adalah dengan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian perintah yang paling besar adalah salah satunya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tauhid ini, jikalau melihat dari makna secara bahasa, tauhid itu adalah dari wahada yuwahidu, tauhidan. Artinya mengesahkan atau menjadikan Allah satu-satunya. Satu-satunya dalam segala hal. Baik dalam bentuk ibadah, kemudian ketakwaan, atau ketergantungan manusia itu hanya kepada Allah. Hanya kadangkala manusia ini tidak menyadari. Kalaulah itu diucapkan hanya dalam lisan saja,
kadangkala dalam prakteknya itu tidak terjadi. Manusia itu kadangkala merasa dia sudah menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Allah. Akan tetapi kenyataannya kadang-kadang kita masih percaya kepada hal-hal yang bukan dari Allah Ta'ala. Semisal kita sakit, kemudian datang kita berobat. Kita mengakui bahwa kesembuhan kita itu adalah dari obat. Padahal Allah yang mendatangkan kesehatan kepada kita. Maka dari itu apabila kita ditimpa rasa sakit atau kesehatan kita tengah terganggu, maka yang dilakukan pertama adalah janganlah langsung kita lari ke rumah sakit. Tapi kita ingat dulu, introspeksi, adakah suatu perbuatan yang mungkin Allah tidak sukai, dan itu menjadi bahan renungan kepada kita. Dan apabila hal itu dilakukan, maka kita bermohon kepada Allah. Lakukanlah berdoa dulu kepada Allah, meminta kesembuhan, karena sejatinya kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah yang kedua, apabila kita memohon kepada Allah, kita sudah melakukan doa, memohon pertolongan untuk disembuhkan sakit kita, maka setelah itu barulah kita berusaha untuk mencari obat penawarnya. Maka itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita selaku manusia yang ingin mendekatkan kesembuhan agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah kita secara sempurna. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, maka salah satu bentuk rasa syukur kita selain dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, maka yaitu dengan cara mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi syirik, menjauhi syirik, perbuatan syirik, karena syirik itu adalah perbuatan yang tidak akan diampuni oleh Allah. Inna syirka la zulmun azim, bahwasanya syirik atau menyekutukan Allah, menduakan Allah itu adalah suatu kezoliman yang besar yang Allah tidak akan mengampuninya kecuali dengan taubatan nasuha. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya syukur ini merupakan inti kebaikan, dan tandanya adalah seperti dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inni la uhibbuka la tada'anna fi duburin kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh aku mencintaimu, janganlah engkau tinggalkan di akhir setiap salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir, mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki setiap amalan-amalan ibadah kepadamu. Jikalau kita melihat makna hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap manusia yang bersyukur, dia akan senantiasa meminta kepada Allah untuk zikrika, untuk terus mengingat Allah. Karena bentuk syukur salah satunya dengan cara mengingat kita kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya dengan berzikir, hanya dengan mengingat kepada Allah Ta'ala saja, maka kita akan merasakan ketentraman batin, tenangnya hati kita. Jikalau manusia tengah dirundung kegalauan, masalah yang bertubi-tubi, maka datanglah kepada Allah. Datanglah dengan sholatnya, datanglah dengan berdoanya, datanglah dengan membaca kalimah-kalimah Allah. Karena itu adalah bentuk zikrika, bentuk zikirnya manusia kepada Allah apabila tengah dilanda kesulitan-kesulitan yang menimpanya. Kemudian wasyukrika, yaitu dan juga selain zikir kepada Allah, yaitu dengan melakukan syukur kepadanya. Syukur ini tidak pernah kita hentikan
mengucapkan rasa syukur ini tidaklah kita berhenti sampai di situ. Karena bagaimanapun setiap helaan nafas kita, setiap jalan langkah kita senantiasa adalah Allah yang menggerakkan. Bukanlah kita hebat atas karena dasar kita berilmu, tapi ini semua adalah Allah yang menggerakkan lisan kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan hati rekan dakta sekalian untuk bisa mengikuti hari ini, mengikuti kajian ini. Karena sejatinya Allah senantiasa menurunkan rasa rahmat dan kasih sayangnya, mencurahkan nikmatnya yang begitu besar kepada manusia adalah kepada mereka yang senantiasa berterima kasih kepadanya. Dan tentunya selain rasa syukur yang dipanjatkan kepada Allah, juga kita meminta kepada Allah untuk husni ibadatika, yaitu dengan cara senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita sebagai bentuk upaya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan hari ini kita belum melakukan sholat sunnah, belum melakukan tahajud, tapi setelahnya kita menerima ilmu, menerima pengetahuan yang disampaikan hari ini, berarti kita mulai hari ini kita lakukan amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Karena setiap rasa syukur yang kita panjatkan melalui ketaatan yang kita lakukan, maka Allah akan membantu kita keluar dari setiap kesulitan yang kita rasakan. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, sungguh banyak orang-orang yang selalu bersyukur, mengakui kelemahannya, dan mensyukuri nikmat Allah. Dalam sabdanya dikatakan, La uhsi thana'an alaika anta, kama athnaita ala nafsik. Kata Rasulullah, aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Rekan dakta sekalian, tentunya hal ini menjadi kekuatan kepada kita, bahwa setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari penglihatan Allah. Tentunya kita senantiasa berharap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, bukan bentuk kemaksiatan. Karena sejatinya apabila kita melakukan kemaksiatan, maka berarti kita sedang menjauhi Allah. Kita sedang melakukan kemaksiatan, berarti kita tidak mau mendekat kepada Allah. Nah, itu artinya manusia ini tengah tidak melakukan bersyukur. Padahal kata Allah tadi dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat. Dan begitu pun sebaliknya, jikalau kamu kufur akan nikmatku, kata Allah, maka aku akan memberikan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari apa yang namanya azab yang Allah sebutkan tadi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun, sebesar apapun, apa yang diterima kepada kita, maka patutlah kita sejatinya manusia ini senantiasa berterima kasih. Andaikan kita mampu berterima kasih kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Ta'ala yang senantiasa menurunkan karunia yang teramat banyak, teramat besar, mulai dari nikmat iman dan Islam yang kita nikmati hari ini, maka nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat mampu berpikir, nikmat bergerak, nikmat-nikmat yang banyak. Bahkan dalam diri kita saja, hari ini kita sudah berkedip berapa ribu kali, kita tidak pernah menghitungnya. Masya Allah, betapa banyaknya nikmat yang Allah karuniakan yang belum kita syukuri. Semoga kita terjauhkan dari orang-orang yang kufur nikmat, yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ingin saya sampaikan di sini bahwasanya saya dari pimpinan daerah Persisri Kota Bekasi mengajak kepada rekan dakta sekalian yang insya Allah
pada hari Kamis jam 4 di Radio Dakta ini akan ada terus dari kami, dari Persistri, yang akan menyampaikan siraman-siraman rohani sebagai bentuk kepedulian kami untuk terus mengajak nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kita termasuk orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa mendekat dengan melakukan ketaatan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan Dakta sekalian yang dicintai Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaat, khususnya untuk diri saya sendiri sebagai penggugah, sebagai pengingat, tazkirah bahwasanya kita adalah manusia yang tidak pernah luput dari rasa melakukan kesalahan dan juga lupa yang tentunya akan dialami oleh setiap manusia. Rekan Dakta sekalian, insya Allah kami dari pimpinan daerah Persistri Kota Bekasi juga akan melakukan tablik akbar yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2026 bertempat di Masjid Islamic Center. Semoga ada kelapangan waktu dan juga niatkan dari kita untuk bisa menghadirinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur dari ruang dengar rekan Dakta sekalian. Insya Allah pekan mendatang bertemu kembali dengan saya Lilis Nuraini, Ketua Pimpinan Daerah Persistri Kota Bekasi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.